Hari itu adalah hari Sabtu yang panas dan terik ketika aku dan teman-temanku Andi, Wawan, dan Tia memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik dengan sepeda motor. Kami memulai perjalanan dari kota besar menuju desa kecil tempat nenek Andi tinggal. Jalan utama yang sering kami lalui sedang ditutup karena perbaikan. Jadi kami memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang jarang dilewati. Aku menyarankan ide itu, dan pada awalnya semuanya terdengar menyenangkan petualangan di jalan yang belum pernah kami lalui. Kami memulai perjalanan dengan semangat, tawa dan canda, mengiringi setiap kilometer yang kami tempuh. Namun, semuanya berubah ketika kami memasuki sebuah jalan sempit yang dikelilingi hutan lebat. "Hei, apa kalian yakin jalan ini benar?" tanya Tia. Suara cemas mulai terdengar di balik helmnya. "Aku sudah cek di GPS, seharusnya ini jalan yang benar," jawab Andi, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Matahari mulai terbenam ketika kami tiba di sebuah kota kecil yang tampak terabaikan. Kota ini tampak sepi, dengan bangunan-bangunan tua yang mulai lapuk dan jalan-jalan yang dipenuhi oleh rumput liar. Tidak ada satupun orang yang terlihat di sana. "Kita istirahat dulu di sini," usul Wawan sambil memarkir motornya di depan sebuah rumah tua. Kami semua setuju dan memutuskan untuk mencari tempat berteduh sementara. Kami menemukan sebuah kedai kopi tua yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Pintu kedai terbuka dan kami masuk ke dalam. "Sangat aneh, tidak ada siapapun di sini," gumam Tia, suaranya bergetar. "Ini benar-benar kota mati," sahut Andi. "Mungkin kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini." Malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di kedai itu. Saat kami duduk, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Kami semua terdiam, saling menatap dengan rasa takut yang jelas terlihat di wajah masing-masing. "Kau dengar itu?" bisik Wawan. Kami mengangguk serempak. Andi berdiri perlahan dan mengintip keluar jendela. "Tidak ada siapa-siapa," katanya dengan suara pelan, namun matanya menunjukkan kebingungan. Tiba-tiba Tia menjerit dan menunjuk ke sudut ruangan. Kami semua berbalik dan melihat bayangan hitam besar bergerak cepat melewati kami. Dalam sekejap, bayangan itu hilang begitu saja. "Apa itu?" tanya Andi dengan suara gemetar. "Aku tidak tahu, tapi kita harus keluar dari sini," jawabku, jantungku berdegup kencang. Kami segera keluar dari kedai dan berjalan cepat menuju motor. Namun, ketika kami sampai di sana, motor-motor kami tidak ada lagi. "Tidak mungkin, motor kita hilang," seru Wawan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Tia. Air mata mulai menggenang di matanya. Kami memutuskan untuk mencari pertolongan, berharap ada orang yang masih tinggal di kota ini. Kami berjalan menyusuri jalan utama, tapi semuanya tampak kosong dan sunyi. Tiba-tiba, kami mendengar suara aneh seperti seseorang menangis dari arah gereja tua di ujung jalan. "Kita ke sana," usul Andi, meski raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Dengan hati-hati, kami mendekati gereja itu. Pintu gereja terbuka sedikit, dan kami masuk dengan perasaan was-was. Di dalam, kami melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di salah satu bangku, menangis dengan suara yang sangat menyedihkan. "Halo," panggilku, berharap mendapatkan respon. Wanita itu berhenti menangis dan perlahan menoleh ke arah kami. Wajahnya sangat pucat dengan mata yang cekung dalam, seperti tidak pernah tidur selama berhari-hari. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara lemah namun tajam. Kami tersesat. "Apa yang terjadi di kota ini?" tanya Andi. Wanita itu menatap kami dengan tatapan penuh rasa sakit. "Ini bukan tempat untuk kalian. Pergilah sebelum terlambat." Kami mendekati wanita itu, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, kota ini pernah menjadi tempat tinggal yang ramai dan damai. Namun,
beberapa tahun yang lalu terjadi kecelakaan besar di pabrik kimia yang menyebabkan kematian banyak warga. Sejak saat itu, roh-roh mereka terus menghantui kota ini. Mereka tidak bisa pergi, kata wanita itu. Roh-roh yang terperangkap di sini marah dan sedih. Mereka tidak ingin ada orang yang masuk ke wilayah mereka. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tanya Wawan. Desperation jelas di suaranya. Kalian harus membantu mereka menemukan kedamaian, jawab wanita itu. Hanya dengan begitu, kalian bisa meninggalkan tempat ini. Kami memutuskan untuk membantu roh-roh tersebut. Wanita itu memberitahu kami bahwa kami harus menemukan benda-benda pribadi milik para korban dan membawanya ke makam mereka di belakang gereja. Itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka. Kami berpencar untuk mencari benda-benda tersebut di sekitar kota. Sementara mencari, bayangan-bayangan hitam terus mengintai kami, dan suara-suara aneh terus terdengar di telinga kami. Perasaan takut semakin menghantui, tapi kami tahu kami harus melakukannya. Setelah beberapa jam mencari, kami berhasil mengumpulkan beberapa benda. Sebuah kalung, sebuah buku harian, dan sebuah mainan anak-anak. Kami membawanya ke makam dan meletakkannya di sana dengan hati-hati. Tolong, biarkan kami pergi, bisik Tia dengan air mata mengalir di pipinya. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba suasana di sekitar kami berubah. Bayangan-bayangan itu perlahan menghilang, dan suara-suara aneh berhenti. Suasana menjadi tenang dan damai. Kalian telah melakukan hal yang benar, kata suara wanita itu dari belakang kami. Kami berbalik dan melihatnya tersenyum lembut sebelum dia perlahan menghilang. Dengan perasaan lega, kami kembali ke tempat kami meninggalkan motor. Ajaibnya, motor-motor kami sudah ada di sana, seolah-olah tidak pernah hilang. Kita pergi dari sini, kata Andi, dan kami segera meninggalkan kota hantu itu. Saat kami meninggalkan tempat tersebut, aku merasa ada yang mengawasi kami dari kejauhan. Namun, aku yakin kami telah melakukan yang terbaik untuk membantu roh-roh itu menemukan kedamaian. Setelah pengalaman mengerikan itu, kami semua setuju untuk tidak pernah mengambil jalan pintas yang tidak dikenal lagi. Perjalanan kami menjadi pelajaran berharga tentang keberanian, persahabatan, dan batas antara dunia kita dengan dunia lain. Setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku merasa bersyukur bahwa kami berhasil keluar dengan selamat. Namun, bayangan dan suara-suara dari kota hantu itu akan selalu menghantui ingatanku. Dan siapa tahu, mungkin mereka masih di sana, menunggu kedatangan para pelancong yang tersesat untuk membantu mereka menemukan kedamaian sejati.